Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama bawa hati kita, membawa penyembahan kita di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami untuk memperoleh hati yang bijaksana di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk mengerti isi hati-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu, ku bawa hatiku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia ku selalu bersyukur kepadamu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setia-Mu. Mau ingat segala kebaikan-Mu, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggal. Besarlah kasih setia-Mu, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besar kasih setia-Mu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang
sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku.
sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi biarlah kami tetap terus mau merasakan kasih-Mu. Kami mau tetap terus merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun sakit, sekalipun kami tidak melihat apapun, namun kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami memuji Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai kami. Tuhan yang tidak pernah gagal mencintai kami. Bahwa kami kembali di hadirat-Mu Tuhan. Kami yang lemah, kami yang lelah, kami yang capek. Kira malam hari ini Tuhan, kira saat ini Engkau yang menarik setiap hati kami kembali di hadirat-Mu, menikmati Engkau. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari ingat segala kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Setiap kami, hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat-Mu memeterai setiap kami, memeterai jiwa kami, hati kami, untuk selalu melekat kepada-Mu. Thank you Jesus. Ini hati kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Selain kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Thank you Lord. Selamanya. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami senantiasa percaya bahwa kasih-Mu dan kesetiaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami juga sadar untuk kami membutuhkan arahan dan tuntunan-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami, urapi hamba-Mu, biar kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang suatu perenungan firman Tuhan yang saya kasih judul Arahan dan Tuntunan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap dari kita itu membutuhkan atau memerlukan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Karena saya juga percaya bahwa tanpa arahan dan tuntunan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah tersesat, kehilangan arah, dan kemudian akhirnya terpuruk di dalam kehidupan. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudara, bahwa semakin banyak orang mungkin mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka andalkan, seolah-olah itu bisa hilang begitu saja. Dan kita harusnya menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Saya teringat waktu saya lagi mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan pengalaman saya suatu kali waktu awal-awal
program GPS itu baru ada, saudara, baru mulai. Saya berangkat dari kota Surabaya ke kota Purwokerto dengan mengendarai mobil. Ya. Biasanya saya melewati jalan yang biasa saya lewati, cuma karena saya ingin mencoba program GPS yang baru dirilis, saya memutuskan untuk coba, siapa tahu ada jalan yang lebih cepat ya untuk saya bisa sampai ke tujuan. Nah, akhirnya saya ikuti GPS itu dan ternyata saudara, mungkin saudara juga pernah mengalami di awal-awal bahwa waktu saya mengikuti GPS itu, saudara, tiba-tiba saya melewati jalan-jalan yang kecil, kemudian kiri kanan saya sawah dan akhirnya saya berhenti di suatu titik karena depan saya itu adalah sebuah danau. Ya. Dan saya bingung, akhirnya saya memutuskan untuk memutar kembali jalan dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali memakai jalan yang saya sudah kenal. Dari situ saya merenungkan begini bahwa iya benar, bahwa ternyata kita semua ini memerlukan arahan dan tuntunan ya. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang kita bisa mengandalkan GPS yang ada. Tapi dari pengalaman saya yang dahulu, saudara, saya mulai merenungkan iya ya, kalau kita nggak dapat arahan dan tuntunan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan mengalami ketersesatan dan kita tidak tahu bahwa kita ada di mana. Ya, kalau kita tahu kita ada di mana, mungkin itu masih jauh lebih baik dibandingkan kita nggak tahu kita ada di mana. Nah, untuk itu kita membutuhkan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Nah, kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya, jangan melupakan ajaran dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, saudara, bahwa Tuhan berfirman kepada kita bahwa jangan sampai kita menyimpang dari perintahnya, menyimpang dari ajaran-ajarannya, saudara. Dan saya juga teringat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23. Mungkin ini ayat yang terkenal untuk kita baca, tapi waktu saya renungkan ada sesuatu yang dalam yang bisa kita renungkan, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di dalam terjemahan yang lain, saudara, firman Tuhan berkata, The Lord directs the step of godly, and He delight in every detail of their life. Ya, Tuhan itu direct, Tuhan itu mengarahkan langkah-langkah dari orang-orang benar, dan Dia bersukacita di dalam setiap detil dari kehidupan kita, saudara. Saudara dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang benar. Kita adalah godly, orang-orang benar, orang-orang saleh. Dan saya juga percaya bahwa firman Tuhan berkata Tuhan itu mengarahkan orang-orang benar. Dan Dia bersukacita di dalam setiap detil kehidupan kita, saudara. Jadi masalahnya bukan apakah Tuhan mau mengarahkan kita atau apakah Tuhan mau menuntun kehidupan kita. Tapi masalah yang terutama sebetulnya adalah apakah kita mau mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau share kepada saudara ada 3 hal yang kita perlu lakukan untuk kita bisa mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Karena saya percaya tanpa arahan dan tuntunan Tuhan sekali lagi kita akan mengalami ketersesatan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6 ini, kita akan melihat beberapa hal penting bagaimana kita bisa mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Karena saya percaya bahwa arahan dan tuntunan Tuhan akan membawa kita menuju kepada suatu tujuan yang baik, menuju kepada suatu tempat yang jauh lebih baik,
Dan dia akan mengarahkan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita sampai kepada kemuliaan-Nya. Nah, coba kita lihat di Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya mulai merenungkan bahwa untuk kita bisa mengikuti arahan dan tuntunan dari Tuhan, maka kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Saya mulai merenungkan begini, saudara, bahwa ada banyak orang Kristen yang mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hatinya. Ya. Kadang percaya, kadang tidak. Ya. Di masa-masa tertentu orang Kristen bisa percaya penuh. Tapi bahkan ujian terbesar justru di masa-masa yang seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, apakah kita masih benar-benar mempercaya Dia sepenuhnya? Karena bukti kepercayaan sepenuhnya itu tidak adanya ketakutan, tidak adanya kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kepercayaan itu butuh pengenalan, saudara. Kenapa kita nggak mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita? Dan karena itu butuh pengenalan. Kadang-kadang kita mulai ragu apakah Tuhan sanggup menolong kita. Apakah Tuhan sanggup menuntun kehidupan kita? Pandemi ini bukan hanya menjamah di daerah kesehatan saja, tapi juga di masalah ekonomi terutama yang cukup besar, saudara. Dan kita kemudian mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sanggup untuk menolong? Apakah Tuhan sanggup untuk menuntun kehidupan kita ke arah yang jauh lebih baik? Dan untuk kita bisa percaya, sekali lagi, butuh pengenalan akan Tuhan, saudara. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, saudara? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu ditentukan dari waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka harusnya semakin kita percaya kepada Dia. Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada sebuah quotes yang menarik yang mungkin saudara juga ada tahu. Ya. Quotes ini berkata begini, bahwa kita itu kalau naik pesawat, walaupun pilotnya tidak kita kenal, kita percaya bahwa pilot tersebut sanggup membawa kita ke tempat tujuan kita. Kita nggak kenal siapa pilotnya, kita nggak tahu berapa jam terbang yang dia punya pengalaman, tetapi kita tetap percaya, kita tetap tenang untuk kita bisa naik di dalam pesawat itu dan kita percaya bahwa pilot itu sanggup mengantarkan kita sampai tujuan. Tetapi ironisnya adalah kadang-kadang, saudara, justru kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, jauh lebih hebat dari pilot itu jelas. Tapi kadang-kadang kita mengalami krisis kepercayaan. Nah, oleh sebab karena kita nggak percaya, maka kita gagal mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan, saudara. Ya. Masalah dari kepercayaan itu adalah masalah pengenalan, saudara. Bangsa Israel, ya, itu kadang-kadang memiliki trust issues kepada Tuhan. Saya heran bahwa bangsa Israel itu sudah melihat begitu banyak mujizat dalam kehidupan mereka. Laut terbelah, bagaimana Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih bersungut-sungut. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan sanggup mengantar mereka, menuntun mereka ke tanah perjanjian. Ya. Mereka masih kurang percaya, mereka masih takut, mereka masih khawatir tentang seluruh kehidupannya. Mereka lihat sendiri padahal mana turun dari langit, ada burung puyuh datang untuk menjadi makanan mereka. Tapi mereka masih nggak percaya. Dari sini saya berkesimpulan begini, saudara, bahwa ternyata banyaknya mujizat belum menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu jangan andalkan mujizatnya saja. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami arahan dan tuntunannya, saudara. Karena semakin kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saya percaya seiring dengan berjalannya itu, kepercayaan kita akan menjadi kepercayaan yang penuh. Nah, iblis, saudara, itu berusaha menghancurkan manusia dengan trust issues, dengan isu kepercayaan. Dari awal
iblis menggoda manusia dengan isu kepercayaan. Di awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis menggoda Adam dan Hawa dengan sebuah statement yang membuat kacau, saudara. Yaitu adalah Tuhan tidak ingin bahwa Adam dan Hawa menjadi sama seperti Dia. Ya. Karena waktu iblis membujuk Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, ya, itu dikatakan kalau kamu tuh nggak boleh makan karena Tuhan tidak ingin kamu itu menjadi sama seperti Dia. Ini masalah trust issues, masalah pengenalan. Padahal dari awal dunia diciptakan, manusia diciptakan, Tuhan itu ingin menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Bagaimana mungkin Tuhan tidak ingin manusia menjadi serupa seperti Dia? Bahkan sekarang kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini isu penting yang pertama untuk kita bisa mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Saudara harus mempercayai Dia. Kadang-kadang kita disuruh Tuhan sama seperti anak kecil, ya, bersikap seperti anak kecil. Karena salah satu ciri-ciri sifat dari anak kecil adalah anak kecil itu mempercayai orang tuanya. Anak kecil itu nggak pernah meragukan orang tuanya, apakah orang tuanya sanggup memberikan segala sesuatu dalam kehidupannya. Anak kecil itu percaya sepenuhnya bahwa orang tuanya pasti memelihara kehidupannya. Orang tuanya pasti akan memberikan hal yang terbaik, memberikan tuntunan dan arahannya yang terbaik untuk kehidupannya. Itu hal yang pertama, saudara. Yang kedua kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga, tetap di ayat yang kelima, di bagian yang B adalah dikatakan, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini juga yang menjadi hambatan untuk kita bisa mengikuti tuntunan dan arahan dari Tuhan, adalah bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita berpikir bahwa dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, semua akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi di masa pandemi ini ada begitu banyak orang bilang bahwa ternyata mengandalkan pengalaman saya, mengandalkan pemikiran-pemikiran saya, ternyata itu tidak membawa hasil. Dan puji Tuhannya ada banyak orang juga berpaling kepada Tuhan. Karena akhirnya mereka sadar bahwa dengan pemikirannya mereka sendiri, mereka nggak sanggup. Mereka butuh arahan Tuhan. Mereka butuh tuntunan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri, saudara. Bangsa Israel juga memiliki hal yang sama, saudara. Bahwa sepanjang 40 tahun perjalanan mereka dari Israel menuju Mesir, mereka berpikir pada waktu Tuhan membawa mereka ke padang gurun, mereka berpikir bahwa Tuhan itu sedang menyiksa mereka. Dan itulah yang pola pikir yang menyesatkan dari kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, kehidupan akan menjadi baik-baik saja. Kita nggak pernah susah, kita nggak mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kita akhirnya juga memiliki pola pikir yang salah. Bahwa oh, Tuhan ini lagi tidak suka dengan saya. Tuhan kita ternyata Tuhan yang jahat. Ya. Karena apa? Kita mengandalkan pola pikir yang salah, saudara. Oleh sebab itu makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Ya. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda. Pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita itu berbeda. Dan oleh sebab itu kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, saudara. Bangsa Israel menganggap padang gurun adalah tempat Tuhan menghukum mereka. Tempat Tuhan menyiksa mereka. Padahal di mata Tuhan, Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun dengan sebuah tujuan untuk melatih bangsa Israel. Karena bangsa Israel selama beberapa ratus tahun itu menjadi budak. Dia nggak terlatih untuk berperang. Nggak punya mentalitas yang benar. Nggak punya pola pikir yang benar. Oleh sebab itu Tuhan melatih mereka di padang gurun.
Tapi bangsa Israel karena nggak punya pengenalan, akhirnya jadi punya pemikiran yang salah. Oh, Tuhan mau menyiksa mereka. Dan bahkan seringkali protes sama Musa. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Ya, itu pola pikir. Pola pikir manusia adalah kembali kepada pengalamannya. Kembali kepada hal yang dia sudah pernah lakukan. Padahal Tuhan sedang menyediakan semua yang terbaik di sana. Ada tanah perjanjian buat bangsa Israel. Kadang-kadang kita juga seperti itu, saudara. Kita berpikir, kita mengandalkan pengalaman kita, padahal itu belum tentu mengarah kepada kebaikan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pemikiran yang sama dengan Tuhan? Nggak ada jalan lain selain merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai pembaruan budimu, supaya kamu bisa mengetahui manakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang berkenan dan sempurna. Nah, saudara, hanya satu-satunya jalan untuk kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena dari situ kita bisa mengerti jalan-jalannya, pikiran-pikirannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Tuhan, kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud begitu mencintai firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu benar-benar menjernihkan pikirannya. Firman Tuhan itu bisa mengubah seluruh kehidupannya. Saudara. Sebab itu ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita nggak bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana kita mengikuti arahan dan tuntunan dari Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam setiap jalan-jalan kita. Mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Firman Tuhan di dalam bahasa yang lain berkata, in everything you do, everywhere you go. Di dalam setiap hal yang kamu lakukan, kemanapun engkau pergi, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya. Nah, kita bisa belajar dari sebuah pengalaman yang Daud alami. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 25. Mari kita buka sebentar 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Suatu kali waktu Daud diurapi telah menjadi raja, maka orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Dan apa yang terjadi? Daud itu benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa dia mengakui setiap tindakan dia di hadapan Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin? Saudaraku, latar belakang Daud, sebelum Daud jadi raja, dia sudah terbiasa berperang melawan orang Filistin. Tapi di sisi ini, Daud tetap tanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin? Dan Tuhan bilang, majulah, karena aku akan menyerahkan bangsa Filistin ke dalam tanganmu. Dan kemudian Daud maju dan kemudian berperang melawan orang Filistin di Baal Perasim, ya. Dan orang Filistin itu kemudian kalah. Nah, cerita ini tidak berhenti sampai di sini, saudara. Kemudian suatu kali orang Filistin datang lagi, maju sekali lagi. Setelah mengalami kekalahan, dia maju lagi, saudara. Dari pola pikir kita mungkin, ya udah langsung aja dilawan, ya. Karena yang pertama Daud sudah menang. Tapi yang kita perlu pelajari dari Daud adalah begini, saudara. Daud tetap tanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ya. Tadinya disuruh maju langsung, kali ini disuruh berkeliling, saudara.
Yang menjadi masalah bukan soal strateginya, saudara. Tapi yang menjadi inti utamanya adalah begini. Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Walaupun dia punya pengalaman yang pertama, dan itu belum lama berlangsung. Dia punya pengalaman yang pertama bersama Tuhan, langsung maju dan dia menang. Tapi kali ini dia tetap tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kita perlu belajar dari Daud, karena kadang-kadang kita masih mengandalkan pengalaman kita, kekuatan kita. Padahal bisa jadi musuh yang dihadapi itu sama. Bisa jadi keadaan yang kita hadapi itu sama. Tapi tetap Daud juga mengajarkan kepada kita bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menantikan arahan Tuhan. Dia mengakui Tuhan dengan segala lakunya. Dan firman Tuhan berkata bahwa di ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan maka ia memukul orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Karena Daud melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah mengakui dia dengan segala laku kita? Karena firman Tuhan berkata, maka ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Andalkan Tuhan dalam segala hal, saudara. Kita butuh arahan dan tuntunan Tuhan. Kita butuh merendahkan diri kita untuk kita menantikan arahan dan tuntunan dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini akan benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa menuruti arahan dan tuntunan Tuhan. Dan saya juga percaya pada waktu kita menuruti arahan dan tuntunan dari Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Mazmur 37 ayat 23 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengarahkan, memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Sehingga langkah-langkah kita akan menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu, biarkan kami sekali lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa mentaati dan menuruti arahan dan perintah-Mu Tuhan. Beri kami tuntunan-Mu Tuhan, karena kami membutuhkannya. Kami merindukan Tuhan. Engkau mengarahkan kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Sebab itu Tuhan, mari biar Roh Kudus Engkau sendiri yang menerjemahkan seluruh isi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi, biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan terus menuntun ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Selain kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Thank you Lord. Selamanya. Bapak, kami sungguh sangat bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami dan kami senantiasa mempunyai hidup yang berkemenangan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak David Novandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini Tuhan kami mau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, ekonomi, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, yang senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kesusahan sudah dihiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan sudah buka jalan. Karena kami tahu Tuhan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami.
Kami percaya Engkau senantiasa memberikan jalan keluar dan Engkau senantiasa memberikan kekuatan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pengurapan yang baru. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Apapun yang diusahakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami memberkati Tuhan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai RT RW sekalipun Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan membawa bangsa kami semakin adil dan semakin makmur Tuhan. Banyak kesembuhan terjadi, banyak pemulihan ekonomi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah setia mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberikan persembahan, baik melalui gereja, melalui rekening gereja. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang menjadi usaha mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin.